apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini? Harta yang kalian miliki tidak ada artinya Anda. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh kepada Nabi Muhammad. Tentang bagaimana Kiai Mukhid Muzadi menjawab soal kiai berpolitik. Kata Kiai Mukhid, tidak ada larangan bagi kiai berpolitik. Jangan-jangan yang melarang itu punya kepentingan politik. Kan begitu kalau saya baca di situ. Itu juga mau meletakkan persoalan secara benar. Dan itu terjadi sejak lama. Kiai Wahab Hasbullah itu punya adik namanya Kiai Abdul Hamid. Dua-duanya ini di pesantren. Tapi Kiai Wahab ini ya melbu metu ngurus NU, ngurus politik. Itu adiknya itu satu ketika matur, "Kang, sampean niku mulang ae mari, ndak usah melok politik-politik." Katanya adiknya itu. Kata Kiai Wahab, kon iso mulang iku krana keputusan politik. Kon iso mulang anteng ayem gak diapa-apakno leluasa itu karena keputusan politik. Kalau keputusan politik membuat kamu tidak bisa mulang, kau gak iso mulang. Katanya Ki Abdul Hamid, ya wis kan terusno ae wis. Itu saya kira itu tarik menarik bainaddin wad dunya. Bainal hurriyati wal fawdo, bagiannya Kiai Ali Mashan itu. Bagaimana al hurriyah dan fawdo itu. Bainal fardiyati wal jama'iyah, antara individualisme dengan bersama-sama. Baina al ananiyah wal ithar, tarik menarik antara anania di satu sisi wal ithar di sisi lain. Sekarang nilai-nilai ini yang sedang berbenturan dan ini yang harus dijawab. Dan NU adalah, saya kira satu-satunya, wong NU ini organisasi Islam yang paling besar di dunia, bukan di Indonesia. Mulane kula ngomong ahli swarga sing paling akeh wong NU itu karena itu. Yang paling besar di dunia ini organisasi Islam ya NU, dibanding organisasi yang tidak Islam pun yang paling besar NU. Dan NU itu yang paling besar di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu NU yang paling besar itu Jember. Saya tidak meneruskan Jember yang paling besar mana. Loh, pernah tahun berapa kita dapat piagam dari PBNU? Karena NU Jember ini yang paling besar. Saya tidak tahu apakah ada rencana dari Pak Ali Mashan untuk mengulangi pemberian piagam itu. Dan yang paling tenang kiainya, NU-nya, masyarakatnya di dalam soal-soal macam-macam termasuk soal politik akhir-akhir ini adalah Jember. Ya, bahwa ada kergingan biasa itu. Pada begini begitu kita cukup dengan nasihat yang disampaikan tadi. Dan saya memang mau sampaikan, ini aslinya dari Kiai Khotib, tapi saya yang menyampaikan. Saya sowan kepada beliau dikasih selebaran. Itu selebaran betul. Karena tidak ada yang bertanggung jawab siapa di situ. Karena ikhlasnya. Itu disangoni dari ikhya. Saya ingin nyangoni caleg-caleg ini. Baik yang mau jadi maupun yang calegen gitu ya. Beda caleg secalegen. Apa Imam Ghazali nyangoni kita? Idza syi'ta an tahya sa'idan minar rada
wa hadzuka mawfurun wa irduka sayyin lisanaka la tadhkur bihi auratan mri'in fakulluka auratun walinnasi alsunu wa ainuka in abdat ilayka ma'ayiban fada'ha wa qul ya ainu linnasi a'yun wa ashir bima'rufin wa samih man i'tada wa fariq walakin billati hiya ahsan. Saya dapat dari Kiai Khotib tak pidatokno nang dindi, yang dapat sangunya cuma saya. Ya nanti ada persentasenya itu mesti. Nek eling iki. Saya itu hari-hari ini memang untuk mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan. Saya itu hanya menyampaikan 2 syair. Satu dari Imam Asy-Syafi'i menghadapi kesulitan, bencana, persoalan, sakit hati. Itu Imam Asy-Syafi'i menasihati begini: da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u wa la tajza' bi hadithatil layali fa inna hadithatad dunya laysa baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wasimatuka as-samahatu war-rakha. Kalau ini diterapkan sekarang, nasihat ini memang nasihat sufi, nasihat tasawuf, dan sikap kita itu kadang-kadang ya bainal fiqhi wat tasawufi. Kita ini mau pakai tasawuf apa mau pakai fikih ya tergantung situasinya. Kalau ada orang menyakiti kita, kita mau bilang apa? Mau bersikap apa? Tergantung. Kalau mau pakai fikih, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasannya orang ngelakoni elek, dieleki pisan. Adik ngampleng, dikampleng ae. Lah itu kalau cara fikih, ini lebih dekat ke bangsa Pagar Nusa, Banser begitu ya. Tapi kalau tasawufnya kan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berdamai, maka dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Loh, dalilnya kalau NU itu cukup. Kari kapan gawe ini sopo sing gawe ngadepi sopo. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu ingin membalas, balaslah seperti bagaimana mereka berbuat kepada kamu. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kira-kira NU itu sing tasawufi, sing PKB iki fikih iki, kira-kira begitu kira-kira. Jadi mengakhiri ini saya ingin menerjemahkan apa yang saya dapat dari Kiai Khotib. Idza syi'ta an tahya sa'idan minar rada. Apabila kamu ingin hidup yang baik dan terhindar minar rada, dari kejelekan-kejelekan, wa hadzuka mawfurun, dan bagianmu tetap penuh, banyak, terpenuhi, wa irduka sayyinu, yang istimewa itu pakai ada wa irduka sayyinu, dan kehormatanmu tetap terpelihara. Sekarang banyak orang dapatnya banyak tapi kehormatannya karena dia menghalalkan cara. Maka kata syair itu, ada itu di Ihya, lisanaka la tadhkur bihi auratan mri'in. Lisanmu itu jangan mengatakan tentang cacat seseorang. Fakulluka auratun walinnasi alsunu. Karena semua kamu punya cacat dan semua orang punya lisan. Kamu mengatakan cacat orang, orang bisa mengatakan cacatmu. Wa ainu
ainuka in abdat ilaika ma'ayiban, matamu kalau melihat cacat-cacat, aib-aib disampaikan kepada dirimu, matamu laporan, ikolu cacat ngene, ikolu cacat ngene, ikolu cacat ngene. Nek ono laporane moto kaya ngono, fada'ha, tolak laporan mata itu. Fakul, dan katakan kepada mata, linnasi a'yun, manusia yang lain punya mata, kamu membuka cacat orang, matamu menyaksikan kamu buka, orang lain bisa menyaksikan kamu dan membuka. Karena itu saya kira ngadepi 2004 ini yang paling cocok dijadikan pegangan. Wa ashir bima'rufin, bergaullah kamu dengan cara yang baik. Wasamih man i'tada, maafkanlah yang salah-salah, yang tidak pas, kurang sreg, maafkan. Kalau memang kamu sudah tidak bisa bersama-sama, wafarik, ya sudah, pisah. Walakin billati hiya ahsan, tetapi lakukan semua itu dengan cara yang sebaik-baik. Jadi saya kira banyak persoalan yang kita hadapi, ya kita pakai itu saja. Saat niki akeh kaji sing sumpek krono dak budal-budal, 30.000 dak budal. Jember ini berapa itu? Saya kira da'il ayyama taf'alu ma tasya, biarkan sajalah hari-hari itu berbuat apa saja. Wala tajza' bihaditsatil layali, jangan takut, panik, gelisah karena peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sebab fa inna haditsatad dunya laisa baqa', apa yang terjadi di dunia ini tidak ada yang abadi. Saya kira kalau ini menjadi moralitas yang terus-menerus ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama, saya kira Nahdlatul Ulama akan tetap menjadi panutan, baik terang-terangan maupun diam-diam, oleh mayoritas warga bangsa ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan memanfaatkan halal bihalal ini. Saya yakin NU Jember, masyarakat Nahdlatul Ulama Jember akan tetap memelihara secara bersama-sama kualitas dan kuantitas NU Jember di dalam menghadapi persoalan-persoalan ke depan. Soal pemilu 2004 saya tidak ingin mengatakan apa-apa kecuali Muktamar NU di Lirboyo pernah punya keputusan yang sangat jelas untuk apa yang harus kita lakukan. Dan untuk menerangkan keputusan itu yang paling berhak adalah Ketua NU wilayah Jawa Timur ini. Demikian saja. Fanas'alullah ta'ala ayyaj'ala jam'iyyatana jam'iyyatan nafi'atan mubarakatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Alim Mashan Musa MSc kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, rawahu at-Tirmizi. Al-Mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para habaib yang hadir rahimakumullah, wa wal akhas fadilatul muhtaram Kiai Haji Khatib Umar,
Al-Mukarram Ki Haji Yusuf Muhammad, seluruh pengurus cabang baik syuriah maupun tanfidiyah, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir dalam rangka acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan acara sore hari ini manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita doakan para kiai di Jember ini semua panjang umur. Amin Allahumma amin. Kiai sekarang tadi sudah di BCI saya ketika duduk di Jember kata kiai mati Pak gitu. Kita doakan yang sepuh-sepuh khususnya Kiai Khotib ini sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Jadi kiai itu gampang matian sebabnya dua menurut saya. Satu, makannya kiai itu enak-enak, sering diundang acara dan makannya enak-enak, kolesterol terus. Yang kedua, jarang-jarang olahraga. Olahraganya hanya satu, olahraga malam, layatul istima. Itu pun biasanya di LDC al-istima. Ya, bisa dicoba ini. Kalau tidak terbukti ya nanti dibuktikan lah pokoknya. Ya, jadi kalau ke kuburan kan doanya assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna insyaallah bikum lahiqun ba'da alfi sanatin. Jadi mati ya mati setelah 1000 tahun insyaallah. Panjang umur insyaallah. Amin Allahumma. Kemudian saya juga berdoa mudah-mudahan panjenengan yang hadir rumah tangganya semua barokah. Rezeki panjenengan barokah, umur panjenengan barokah. Amin Allahumma. Didoakan yang belum kawin segera kawin. Amin Allahumma. Adapun yang sudah kawin juga didoakan mudah-mudahan. Ya silahkan berdoa sendiri-sendiri. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin Allahumma. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena halal bihalal, saya atas nama pengurus wilayah baik sahsiyah maupun jamiyah, mohon maaf barangkali NU Jawa Timur banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak salah terhadap warga NU khususnya Jember. Apalagi sekarang bangsa masih seperti ini menjelang pemilu. Tadi sudah banyak disampaikan Gus Yus, banyak persoalan, banyak orang marah. Dari 100 berapa partai yang boleh hanya 24, sekarang juga sudah mulai marah, termasuk partainya Sumanto itu ya. Jadi ada partai sebenarnya namanya Partai Republik Tulang Belulang. Ternyata tidak lolos, sebab kalau lolos itu nanti calon presidennya Sumanto itu ya. Jadi kalau ada orang mati bahaya, itu bisa habis, itu dimakan Sumanto semua itu. Alhamdulillah kita masih datang di sini masih dalam keadaan sehat walafiat, NU tenang, dan saya percaya Jember ini lain daripada yang lain. Minal mustasnayat lah pokoknya. Kemarin saya datang dari Situbondo itu hawa ini panas. Tadi mampir Lumajang itu hawanya juga mulai memanas begitu. Ya. Di Situbondo ada asar, Bondowoso, saya kemarin juga seminggu yang lalu itu ke Bondowoso juga. Tapi datang ke Jember, hati saya dingin. Ini isyarah, mudah-mudahan Jember ini rukun-rukun saja, mudah-mudahan. Amin Allahumma. Ini yang paling penting Bapak dan Saudara sekalian. Ya, jadi sekali lagi NU Jawa Timur punya salah yang dihadapi banyak dan tidak semuanya berhasil. Dan itu tidak mungkin kita akan menjawab semuanya, mesti bareng-bareng dengan kekuatan yang lain. Apakah pemerintah, non pemerintah, apakah partai, tidak partai. Dan kita juga diingatkan oleh di dalam kitab hikam, kalau rumongso iso jawab semua itu kan kesombongan, itu kebodohan. Kata beliau, wa man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila, terus sampai wa dzakiran wa mu'abiran fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi, kata beliau. Jadi ada orang rumongso iso jawab semua persoalan,
maka itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang goblok. Nah, dalam konteks inilah semua harus rukun. Jadi NU tidak boleh rumongso tidak butuh partai, tapi partai juga tidak boleh rumongso tanpa NU saya bisa hidup misalnya juga tidak bisa. Jadi dua-duanya saling membutuhkan, saling ta'awun. Dan ta'awun inilah tugas Nahdlatul Ulama pertama kali. Ya. Konon isyarah ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diajak mendirikan NU, waktu itu tidak langsung iya. Aku tak istikharah, tak tanya dulu guru saya. Salah satu gurunya Syekhana Khalil dari Bangkalan, kemudian isyarah di dalam istikharahnya, bukan istikharah Pak. Kalau istikharah itu minta bingung, kalau istikharah minta petunjuk. Jadi kalau ada orang NU sembahyang istikharah berarti minta bingung, berarti tambah bingung insyaallah begitu ya. Jadi isyarah pertama itulah surat Toha ayat 17 sampai 23 yang ayat itu mengingatkan kita kalau NU berdiri tugas pertama adalah ta'awun alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi siapapun tidak boleh orang NU merasa sayalah yang paling, tidak bisa. Ya, semua orang NU kan ada yang di depan, ada yang ketepatan di tengah, ada yang ketepatan di belakang. Kalau di depan ya meminjam istilahnya tokoh pendidikan kita ya berilah keteladanan. Ngarso sung tulodo, begitu saya kira betul. Kalau pas di tengah ya madya mangun karso tuturi handayani. Walaupun kenyataannya bisa berubah sekarang ngarso golek bondo, madya anjeng kakno kan. Nggak mau di tengah, saya yang jadi pemimpin, saya yang harus nomor urut 1 kan begitu. Tuturi hamedeni. Jadi sekarang itu di mana-mana kalau dia dulu calon, sekarang calon tidak jadi, itu sekarang mulai gembosi di mana-mana itu. Itu tidak hanya di PKB, saya lihat ini sudah amlah pokoknya di mana-mana. Kecuali di Jember insyaallah itu. Di Jember kelihatannya dingin-dingin saja insyaallah ini. Barokah memang datangnya di Jember terus ini sebenarnya. Ibu, bapak dan saudara sekalian, inilah Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang menjadi Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. NU menurut saya adalah tetap pesantren besar. Maka ciri-ciri pesantren di dalam NU harus tetap kita respon secara positif. Nama ulama saja kan sudah jelas itu pesantren. Al-ulama warasatul anbiya, al-ulama umana ur-rusul, bahwa para kiai memang umana kepercayaan. Amin jamaknya umana. Jadi kalau ada orang namanya Amin ya, itu mesti orang bisa dipercaya Pak. Kalau Aminah itu juga bisa dipercaya. Ada orang namanya Amin kok gak kena dipercaya ya diganti saja kadhib begitulah. Memang nama itu kan doa ya. Nyambung khusus tadi ada orang namanya Muhammad Dolimin, itu gimana di Ponorogo itu ada orang menamakan anak juga urut khusus itu. Nomor pertama namanya Alif Lamim, anak kedua itu Dzalikal Kitabu, terus pokoknya urut Laroi Bafi, terus ada juga begitu. Tapi yang lucu, saya pernah diundang di YPM Sebanjang, sekolahnya Kiai Hasyim Latif yang besar itu. Saya diberitahu di sini ada anak namanya Ghairil Maghdubi. Jadi Ghairil Maghdubi itu cara manggilnya agak sulit itu. Ghairil itu panggilnya ya real atau gimana lah. Cuma punya adik kira dinamakan Walad Dolin itu Pak gitu. Oke, kemudian punya adik lagi juga Amin gitu ya. Amin titik, bukan Amin Rais lah pokoknya. Ibu, bapak dan saudara sekalian, lah disinilah NU besar karena ulama, karena ilmu. Saya agak memandang, agak mensinyalir orang NU sekarang itu komitmen keilmuannya akhir-akhir ini agak kurang. Memang ketepatan syahwat politiknya rodok dukur gitu ya. Jadi NU besar sebenarnya antara lain nomor 1 karena komitmen keilmuan, karena memang ulama al-ulama warasatul anbiya.
Al-hikmatu dholatul mu'min. Saya khawatir kita termasuk yang sudah orang imannya kehilangan hikmah, kehilangan ilmu. Maka kalau halal bihalal ini juga kita jadikan semangat untuk membangun kembali ilmu kita, ini sangat penting buat kita sekalian. Bukankah kita diingatkan man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Para politisi kita, politisi yang dibekali, dilengkapi dengan ilmu dan tidak, itu beda. Maka kalau betul di Jawa Tengah ada orang menjadi politisi tidak bisa baca koran, tidak bisa baca Latin, itu ya lucu. Sama dengan ada anggota DPR yang katanya tidak bisa membaca huruf Latin, maka tulisannya tulisan Arab terus, itu juga lucu. Jadi ketika ketua DPR-nya PDI, dia tidak biasa usul, kalau usul selalu nulisnya pakai huruf Arab Melayu pegon, itu diserahkan kepada ketua DPR, lah dianggap jimat. Katanya ketua DPR, alhamdulillah ini saya mimpin akan baik insya Allah ini karena punya jimat. Lah ilmu, sekali lagi ilmu inilah komitmen keilmuan inilah kita yang mulai agak menurun akhir-akhir ini. Kita bangun kembali keilmuan kita, karena ulama itu intinya lah aliman, abidan, zahidan, warian, ya'rifu masolihal ki. Dan ini sekarang sudah hampir sulit mencari orang seperti ini. Tapi saya juga berpendapat Bapak Ibu bahwa kiai itu tidak hanya gelar. Apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini? Harta yang kalian miliki tidak ada artinya harta. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh kepada Nabi Muhammad.